Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kurang semangat. Kalau saya bilang semangat pagi, nanti jawabnya pagi gitu ya. Ya, semangat. Oke. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin jalannya doa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagi teman-teman yang ingin ke kamar mandi, bisa ke kamar mandi terlebih dahulu. Yang ngantuk bisa cuci muka terlebih dahulu. Dan bisa tengok kanan kirinya apakah ada sampah. Kalau ada sampah bisa diambil dan dibuang ke tempat sampah. Dan jangan lupa buku tulisnya dan alat-alat tulisnya dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi mata pelajaran lain dimasukkan terlebih dahulu ya. Oke. Saya sambil presensi, tapi habis nama Tri Aditya baik, minta perhatiannya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu statistika bivariat. Di dalam materi ini terdapat 3 subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya. Untuk topik yang pertama itu ada diagram besar dan analisisnya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, bagaimana perasaanmu hari ini? Yang sangat senang bisa tunjuk tangan. Yang sangat baik. Gak ada yang sangat baik? Gak ada. Kalau yang baik, yang merasa baik gak ada? Gak ada semua ini. Perasaannya apa? Sedih. Sedih kenapa? Habis putus. Baik, karena tidak ada yang senang, nanti kita bermain game terlebih dahulu supaya senangnya agak naik. Oke, nah sebelum kita bermain, saya ingin menyampaikan beberapa manfaat mengapa kita harus belajar diagram besar. Nah, salah satunya itu di cuaca dan iklim. Jadi kita bisa mengetahui hubungan antara suhu udara dan curah hujan. Kemudian di bidang pertanian kita juga bisa mengetahui hubungan jenis pupuk dan hasil panen. Kemudian di bagian ekonomi kita bisa mengetahui hubungan antara pengeluaran dan pendapatan. Oke, sekarang saya ada persoalan dan untuk memilih siapa yang menjawab kita adakan permainan. Permainannya cukup simpel. Sebutkan satu nama hewan yang dimulai dari huruf K. K. Ya, dipikirkan terlebih dahulu. Saya akan acak. Oke, bisa dimulai. Kera, kadal, kura-kura, kuda, kumbang. Iya, kanjil, kanguru, kucing, kelinci, kambing. Yes, kenari, oke. Bukan, kakak tua. Kupu-kupu. Koala. Katak kuda. Nah, jadi saya maju dulu nggak Bapak? Nah, jadi di sini dicoba ditentukan koordinat. Tadi jawaban Mbak Nelia Mbak Naila untuk yang koordinat A itu di negatif 2,3. Yang lain setuju nggak? Setuju. Enggak, ada yang nggak setuju? Siapa tadi bilang nggak setuju? Setuju semua berarti ya. Yang B berapa Mbak? Yang B di 3,2. Yang lain setuju juga? Setuju. Yang belakang kelihatan nggak ini? Titiknya.
Setuju yang lain? Setuju. Kemudian yang D 3, negatif 1. Setuju juga? Setuju. Kemudian yang E di negatif 2, negatif 4. Yang lain setuju? Setuju. Baik, berarti jawabannya sudah 4. Kasih tepuk tangan buat kita. Nah, di sini kita tadi kan belajar terkait dengan statistika bivariat ya. Statistika bivariat. Kalau kita artikan pertama, B itu artinya 2 dan varian itu artinya variabel. Jadi statistika bivariat itu ilmu statistika yang mempelajari hubungan antara dua buah variabel. Nah, variabelnya apa aja, Pak? Yang pertama ada variabel bebas dan yang kedua ada variabel terikat. Nah, variabel bebas itu apa? Variabel yang mempengaruhi variabel lain. Sedangkan untuk variabel yang terikat itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, untuk contohnya ada dua variabel, suhu udara dan jumlah es krim yang terjual. Nah, pertanyaannya kira-kira suhu udara mempengaruhi jumlah penjualan es krim atau jumlah penjualan es krim yang mempengaruhi suhu udara? Suhu udara yang mempengaruhi jumlah penjualan es krim. Berarti suhu udara itu maksudnya variabel apa? Bebas, karena dia yang mempengaruhi. Kemudian ada lagi jumlah penjualan barang dan keuntungan toko. Kira-kira jumlah penjualan barang itu mempengaruhi keuntungan toko atau keuntungan toko yang mempengaruhi jumlah penjualan barang? Jumlah penjualan barang yang mempengaruhi keuntungan toko. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan lebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke selanjutnya. Tidak ada ya. Dan ini yang perlu kita garis bawahi untuk variabel bebas. Nanti ketika kalian menggambar diagram besar, variabel bebasnya itu letaknya di suhu X. Kemudian untuk variabel terikatnya itu nanti letaknya di suhu Y. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lebih dulu? Ada. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini melalui kegiatan pengukuran tiap anggota, dan kemarin sudah mengukur ya untuk tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, dan selanjutnya nanti kalian akan menggambar diagram besar dan melakukan analisisnya, baik itu arah atau trennya ini bagaimana, kemudian kekuatan korelasinya bagaimana, kemudian pola penyebarannya seperti apa, dan apakah ada pertanyaan atau tidak. Dan yang terakhir, melalui aktivitas yang dilakukan nanti kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan diagram besar. Nah, nanti kita akan bagi menjadi keempat kelompok ya. Untuk kelompok yang pertama itu ada hubungan tinggi badan dan jumlah berat badan. Kemudian yang kedua ada hubungan tinggi badan dan ukuran sepatu. Yang ketiga hubungan berat badan dan ukuran sepatu, dan yang terakhir hubungan lebar tangan dengan jumlah permen yang dapat dipegang. Nah, pertanyaannya kira-kira apakah ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan? Kemudian apakah ada hubungan antara tinggi badan dan ukuran sepatu, dan seterusnya. Kalau misalkan ada hubungannya itu nanti bagaimana? Seperti itu. Itu yang akan kita jawab nanti melalui LKM yang akan saya berikan. Nah, sekarang silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang telah saya sediakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Ayo silakan. Satu ke sana, 3 sini, 3 sini, 4 sini. Baik, nanti ada dua agenda yang akan kita lakukan. Agenda yang pertama, kita akan menyelesaikan LKM ini terlebih dahulu, dan nanti silakan hasilnya dibuat media digital, baik itu dalam bentuk poster, video, PPT, dan lain sebagainya, sesuai keinginan kalian. Silakan. Dan ini ada bahan aja yang dapat kalian scan.
Makasih ya. Diskusi waktunya 25 menit cukup ya? Cukup ya? Oh. Ini sudah mengirim semua ya. Dan nanti yang presentasi itu perwakilan di sama kelompok hasil presentasi. Dan untuk menuju kelompok mana yang presentasi semuanya berdiri terlebih dahulu. Semuanya berdiri semua. Ayo Mas sudah. Gamenya adalah kelipatan 3 dan kelipatan 5. Oke, paham ya? Berarti 1, 2, 4, 7, 8. Nah, gitu ya. Kelipatan 3 dan kelipatan 5. Paham sampai sini, paham ya? Kalau 3 berarti 10. Kelipatan 3 dan 5.
satu saya akan menjelaskan kepada bapak saya dari gambar ini anak saya jelas positif karena darahnya naik. Karena bola masih terlihat meskipun karena polanya masih terlihat meskipun ini tidak rapat. Terus kalau Pola bagiannya linear. Kenapa linear? Karena membentuk garis lurus ini. Terus yang terakhir apakah ada outlier? Ini anomali mas, ini anomali. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Terus hubungannya bagaimana? Hubungan ini kan ukurannya apa sih? Oh, ini badan ukuran sepatu. Ukuran sepatu. Berarti tadi hubungannya arah trennya apa tadi? Arahnya masih Oh ini, kemudian kekuatannya. Padanya Ya, tadi kan. Ya, terus pola penyebarannya. Ya, oke. Ini presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya terkait hasil jawaban dari kelompok 1. Sudah paham? Nah ini tadi kan arahnya positif. Sepakat semua berarti? Sepakat. Kenapa sepakat? Oke. Kemudian kekuatan korelasinya tadi apa mas? Sudah. Nah, yang lain sepakat? Kenapa sepakat? Kalau pola penyebarannya linear sepakat? Oke. Baik mas, bisa ditutup dulu presentasinya. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Sekarang kelompok 4. Ayo silakan. Perwakilan di kelompok 4. Kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Perkenalan dulu. mewakili kerja dari kelompok 4. Saya sini akan mempresentasikan Arahnya apa mas? Positif. Kenapa positif? Oke, naik dari kiri ke kanan. Oke, selanjutnya yang kekuatan korelasinya bagaimana mas? Ya, kenapa sedang? Terus yang pola penyebarannya? Ya. Apakah ada outlier dari gambar ini? Tidak anomali ada nggak? Ada nggak? Mana? Yang mana?
berdiri atas. Oh, ini berarti ya. Oke, ini anomali. Oke, baik. Tadi berdasarkan jawaban kelompok 4, ini arah trennya itu positif. Yang lain sepakat nggak arah trennya positif? Sepakat? Kenapa sepakat? Karena naik. Baik. Kemudian kekuatan korelasinya bagaimana? Tadi apa? Sedang. Yang lain setuju saja enggak? Kenapa setuju? Yang polanya tadi apa linear ya? Linear. Setuju linear? Gambar ini berdasarkan gambar ini? Setuju ya? Oke. Kalau bisa duduk di mana? Kemudian dari kelompok Nah, tadi berdasarkan hasil jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 4. Tadi kan di pertanyaan kemarin ada 4 hubungan tadi ya. Nah, 4 hubungan tadi itu kan kita mau mencari tahu apakah ada hubungan, dan kalaupun ada hubungan itu hubungannya bagaimana. Nah, tadi kelompok 1 hubungan antara apa, Mas? Tinggi badan dan ukuran sepatu. Nah, berarti hubungannya ada atau enggak? Ada kan? Nah, hubungannya apa? Dari arah trennya tadi positif. Kemudian kekuatan korelasinya apa, Mas? Sedang, dan polanya linear. Kemudian untuk yang kelompok 4 tadi hubungannya apa? Berat badan dan ukuran sepatu. Tadi arahnya positif. Kekuatannya apa? Sedang, dan polanya linear. Itu ya. Dan di sini saya juga akan menegaskan kembali ya. Sampai hati-hati teman-teman. Nah, kita tadi kan belajar diagram besar. Nah, diagram besar itu digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua buah variabel. Nah, tadi arah tren ada berapa? 3. Apa saja? Positif, negatif, dan kata ya. Kemudian kekuatan korelasi ada berapa? 3. Ada apa saja? Dan kemudian ada yang namanya pola penyebaran. Ada berapa? Apa saja? Ada non-linear. Kalau outlier atau data kecil ada anomali. Penjelasannya kira-kira gimana? Jadi ini yang mencari sendiri ya, jauh dari gerombolan di sini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Kalau nggak ada saya yang tanya. Saya mau ngecek pemahaman kalian. Saya mau tanya ke Mas Zaki. Apa bedanya pola penyebaran linear dan non-linear? Pola penyebaran bedanya apa? Mungkin ada linear dan non-linear. Kalau linear ini yang seperti apa? Kalau non-linear seperti apa? Kalau non-linear jadi kalau pola penyebaran itu kan tadi ada 2 ya, linear dan non-linear. Kalau linear itu berarti membentuk suatu garis lurus. Kalau non-linear berarti ada yang mau tanya? Sebelum saya tanya lagi. Sekarang kesukaan kalian ini kuis, silakan bisa dikerjakan di buku tulis masing-masing dan nanti diukurkan. Oke, baik.
Bener tidak Pak? Bener ya. Kan Mas dia atas. Absensi kemarin nilai tahun nilai absensi. Ya ya. Bisa minta tolong untuk diisi dulu ya. Ibu, saya saudara. Bagaimana sudah? Sudah selesai atau belum? Baik. Nanti yang belum selesai bisa dikumpulin nanti ya setelah sesi ini. Dan mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Ada. Baik teman-teman, tak merasa kita sudah memasuki penghujung pembelajaran. Dan saya mohon maaf apabila pembelajaran kali ini itu terlalu singkat. Semua terjadi bukan karena nggak ada waktu, tapi karena nggak ada rasa jadi buat apa-apa. Katakan tak kenal maka tak sayang. Ya udahlah, jangan disayang karena dia telah memilih pergi dari dunia. Terakhir ke hulu, berenang-renang ke Bengkulu. Dia sudah jadi masa lalu. Kita lupakan saja biar hidup kita semakin maju.